akan mempelajari tentang graf komputing dulu. Kemudian hari Rabu nanti kita akan melihat graf-graf perluasan. Oke, saya akan share slide terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Oh, maaf. Ini tadi harus mulai dari sini. Nah, oke. Jadi untuk pendefinisian graf non-commuting dan sifat-sifatnya, yang pertama, bagian pertama dari kuliah ini saya ambil dari paper yang ditulis oleh Abdullahi Akbari, My Money, Journal of Algebra 298. Saya lupa ini tahun berapa, lupa saya tuliskan tahunnya, tapi mungkin tinggal dicari saja karena ini paper rujukan yang sudah banyak dipakai. Jadi intinya di sini kita ingin melihat sifat-sifat dari grup hingga menggunakan graf. Jadi banyak penelitian sudah dilakukan untuk asosiasi suatu graf dengan suatu grup hingga. Jadi sudah dimulai dari tahun 1960, graf yang berhubungan dengan graf konjugasi. Kemudian yang Abdullahi tadi 2006 ya, walaupun sebenarnya sudah dimulai tahun 2005 oleh Maba Daftar. Kemudian ada Abdullahi lagi tahun 2007 mengenai graf angle, dan Abdullahi dan Hasan Abadi tahun 2007 untuk graf non-siklik. Nah, kita akan mulai dengan definisi untuk graf non-commuting. Ini saya belum tahu gimana terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kalau komutatif biasanya ada bahasa Indonesianya komutatif gitu, tapi kalau commuting bisa jadi putar-putar gitu ya. Jadi ya kita sebut aja non-commuting dulu ya. Nah, jadi pertama kita misalkan zat G itu adalah pusat dari G, itu berarti elemen di G yang komutatif dengan semua unsur di G. Dan sebagai titik-titik dari graf non-commuting kita ini adalah G yang bukan di center, jadi G dikurangi ZG. Nah, kalau kita mempunyai sisi X dan Y dihubungkan dengan sebuah sisi, kalau X-Y tidak sama dengan YX. Nah, itu makanya pentingnya kita mengurangi yang ada di center, karena kalau yang ada di center itu X-Y-nya sama dengan YX, akhirnya tidak ada yang saling terhubung gitu ya di pusatnya itu. Jadi untuk titik-titik graf gamma G kita membuang elemen yang ada di center. Nah, sebenarnya yang mempelajari commuting graf pertama kali adalah Paul Erdős. Kemudian Abdullahi mencoba melihat bagaimana sifat-sifat graf dari gamma G bisa apa yang akan berakibat pada sifat-sifat dari grup G. Nah, jadi yang akan kita pelajari adalah graf simple yang tidak berarah, tidak ada loop ataupun sisi ganda. Lalu E gamma itu adalah himpunan titik-titik dan E gamma adalah himpunan sisi-sisi. Derajat dari suatu vertex V itu adalah banyaknya sisi yang bertetangga dengan V. Kalau kita sudah merefer pada gamma yang kita fixkan dari awal, kita tuliskan sebagai dp. Kemudian order dari graf gamma itu adalah banyaknya titik-titik di V gamma.
Dan graf gamma dikatakan regular jika derajat dari setiap titiknya itu sama. Nah, ini beberapa term di graf yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama, suatu subhimpunan X dari himpunan titik-titik gamma disebut klik jika subgraf yang dibangun oleh X itu menjadi graf lengkap. Ukuran maksimum dari suatu klik di graf gamma dinamakan bilangan klik dan dinotasikan sebagai omega gamma. Kemudian jika K suatu bilangan asli, kita sebut K vertex coloring dari graf gamma, itu berarti setiap titik diberikan sebanyak K warna, sedemikian sehingga tidak ada titik-titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Kemudian bilangan kromatik vertex di gamma itu adalah bilangan K minimum, di mana gamma memiliki K vertex color. Nah, ini masih banyak beberapa definisi lagi ya. Nah, suatu lintasan P adalah barisan V0, E1, V1, E2, sampai EK-VK, di mana di sini adalah bergantian vertex dan sisi, sedemikian sehingga ujung dari sisi EI adalah VI1 dan VI. Di sini kita katakan V itu adalah lintasan dari V0 ke VK. K-nya itu akan didefinisikan sebagai panjang dari lintasan P. Nah, kalau V0 dan VK yang tadi sebagai titik ujung V0 dan sebagai titik ujung VK di dalam lintasan tadi ternyata mereka juga bertetangga, artinya dihubungkan dengan suatu sisi EK+1, maka lintasan P digabung dengan FK+1 itu dinamakan cycle. Panjang cycle didefinisikan sebagai banyaknya sisi-sisinya. Kemudian panjang dari cycle terpendek itu dinamakan girth, dilambangkan dengan girth gamma. Suatu cycle Hamilton adalah cycle yang memuat seluruh titik-titik gamma. Kemudian ada definisi panjang jarak dari V ke W, itu didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek antara V dan W. Jarak terjauh di antara semua pasangan titik-titik di gamma dinamakan diameter dari gamma, dikatakan sebagai diameter gamma. Dan suatu graf itu terhubung jika ada lintasan di antara setiap pasangan titik-titik dari gamma. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya sambil kita nanti mengenal graf non-commuting ya. Ini adalah definisi dari dominating set. Jadi suatu graf gamma dan suatu subhimpunan S dari P gamma. Kita notasikan N gamma S. Ini adalah himpunan titik-titik di gamma yang ada di S atau bertetangga dengan sebuah titik di S. Kalau N gamma S-nya itu adalah
P-gamma, maka S dinamakan himpunan dominating atau dominating set dari titik-titik di gamma. Artinya di sini semua yang ada di P-gamma, semua titik-titik dalam graf tersebut, itu ada di S atau bertetangga dengan S. Domination number dinotasikan sebagai gamma itu adalah ukuran minimum dari himpunan dominating dari titik-titik dari gamma. Suatu graf planar itu adalah graf yang bisa dituliskan di bidang, di kertas gitu ya, bisa kita gambar, sehingga tidak ada dua sisi yang saling berpotongan, kecuali di titik di mana mereka bertetangga ya. Nah, ini adalah beberapa grup yang kita akan gunakan. Jadi tentang grafnya, sekarang tentang grupnya. Jadi kalau berarti untuk kuliah ini harus ada pengetahuan tentang graf dan juga pengetahuan tentang grup ya. Nah, grup simetri dilambangkan dengan SN, grup alternating dilambangkan dengan AN, kemudian ada grup quaternion Q8, dan grup dihedral berordo 2N dilambangkan dengan D2N. Nanti kita akan lihat bagaimana representasinya. Kemudian ada juga grup matriks GLNQ, itu adalah bilangan pangkat prima, jadi P pangkat K untuk satu P bilangan prima dan K bilangan asli. Dan M itu menunjukkan ukuran matriksnya ya. Jadi ini adalah himpunan matriks inversible berukuran M kali M dengan koefisiennya di lapangan berukuran Q. Dan LGX itu melambangkan sebagai centralizer dari XID atau pemusat ya bahasanya. Nanti kita akan lihat juga. Nah, apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini? Gitu ya, mengapa kita ingin melihat sifat grup dilihat dari sifat grafnya? Jadi ada suatu konjektur yang mengatakan bahwa kalau G dan H memiliki graf yang isomorf, maka jumlah elemen di G itu sama dengan jumlah elemen di H. Kemudian ada juga pertanyaan, grup-grup mana yang memiliki non-commuting grafnya tunggal gitu. Jadi kalau ada grup G yang grafnya isomorf dengan grup H, ternyata G dan H-nya itu isomorf gitu ya. Jadi kayak kita kalau kita bisa menemukan atau membuktikan konjektur yang pertama, kita bisa melihat dua grup itu ternyata jumlah elemennya sama, cukup dilihat dari bentuk grafnya gitu ya. Begitu juga untuk jika kita sudah bisa menjawab pertanyaan grup yang mana yang memiliki non-commuting graph yang tunggal itu, jadi kita bisa melihat ternyata G itu akan sama dengan H, cukup dilihat dari grafnya saja gitu. Dan graf itu lebih mudah dipelajari dan karena lebih visual gitu ya daripada kalau kita mempelajari grup yang abstrak. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai? Dari tadi saya banyak ngasih definisi tapi kurang contoh mungkin ya, tapi nanti kita akan lihat sambil jalan
apa namanya, yang definisi-definisi yang tadi saya sebutkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan lihat beberapa sifat dari graf non-komuting. Di sini kita akan menggunakan grupnya tentu saja yang tidak komutatif. Nah, kenapa? Apa yang terjadi kalau grupnya komutatif? Ada yang bisa jawab? Di kita mungkin? Kalau kita ulang lagi definisi non-commuting graph tadi, itu dua titik X dan Y itu terhubung dengan satu sisi kalau X-Y tidak sama dengan YX. Sekarang kalau misalkan kita punya grupnya komutatif, apa yang terjadi dengan grafnya? Ada yang mau jawab? Grafnya Akbar hanya mungkin? terdiri Ya, siapa ini? graf Karina, Bu. Karina, ya, gimana? Jadi grafnya hanya terdiri dari titik-titik terasing. Ya, jadi tidak ada sisi sama sekali ya, karena semua elemennya itu X sama dengan YX gitu. Jadi ya udah nggak rame lah, pokoknya isinya cuma titik-titik saja gitu ya. Makanya dari awal juga dalam pendefinisian ini titik-titiknya kita ambil yang tidak di center juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah grup yang tidak komutatif. Nah, ternyata di sini diameter dari graf gamma G itu sama dengan 2. Dan khususnya gamma G itu adalah graf yang terhubung. Dan juga GERD-nya itu sama dengan 3. Nah, mungkin tadi saya terlalu cepat, kita ulang lagi apa tadi? Diameter apa tadi ya? GERD tadi apa ya? Kita coba ulang lagi. Diameter tadi adalah mana ya? Ini tadi order, kapetek. Nah, ini ya. Jadi awalnya kita punya jarak antara V dan W sebagai panjang lintasan terpendek antara V dan W. Lalu kalau kita kumpulkan semua titik di gamma, lalu kita hitung jaraknya masing-masing, nah yang jarak paling besarnya itu dinamakan diameter. Nah, GERD tadi adalah hubungannya sama cycle, kalau nggak salah tadi. Nah, jadi kalau GERD itu adalah panjang dari cycle terpendek di graf gamma. Nah, ternyata kalau kita punya gamma itu adalah graf non-commuting, katanya diameternya 2, gamma G itu graf terhubung, dan juga GERD-nya itu sama dengan 3. Nah, kita akan coba melihat bukti dari proposisi ini. Makanya saya sekarang perlu pindah untuk menggunakan papan tulisnya. Oke. Nah, yang mau kita buktikan pertama adalah proposisi tadi. Jadi G itu adalah grup non-abel. Kemudian kita akan buktikan bahwa pertama diameternya itu adalah 2. Lalu kita akan buktikan bahwa gamma G ini adalah graf yang
terhubung. Dan yang ketiga, GERD-nya ini sama dengan 3. Nah, kita coba lihat buktinya. Sekarang kita misalkan X dan Y, ini titik yang berbeda. Di gamma. Jika X dan Y bertetangga, maka jarak X dan Y-nya berapa? Siapa mau jawab? 1 ya. 1. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa XY sama dengan YX. Jadi artinya apa? Artinya X dan Y ini tidak bertetangga ya, karena kalau bertetangga tadi jaraknya 1, kalau XY sama dengan YX berarti mereka tidak bertetangga karena X dan Y dihubungkan dengan suatu sisi kalau XY tidak sama dengan YX. Nah, karena X dan Y ini tidak di ZG ya, kan tadi kita punya P dari gamma G ini adalah G yang bukan di center. Mungkin sambil saya ingatkan, apa itu center dari G? Ini adalah G elemen G, di mana Gx sama dengan Xg untuk setiap X elemen G. Jadi dia komutatif dengan semua unsur di G. Nah, karena X dan Y itu titik di gamma G, dan titik tersebut tadi kita kurangi yang ada di center, artinya si X dan Y itu tidak di center. Tidak di center artinya apa? Artinya ada, mungkin saya tulisnya ini aja ya. Diulang, ingat kembali, center dari G itu adalah himpunan seluruh G, di mana Gx sama dengan Xg untuk setiap X elemen G. X dan Y ini tidak di center. Artinya apa? Artinya ada X aksen dan Y aksen di G, sehingga X dan X aksen ini menjadi satu sisi, Y dan atau gimana ya? Untuk membuat sisi saya lambangkannya gini aja ya. Artinya si X ini bertetangga dengan X aksen dan Y-nya bertetangga dengan Y aksen. Ya karena tidak di center itu tadi ya, berarti ada elemen di G yang X aksen tidak sama dengan X aksen X, Y aksen tidak sama dengan Y aksen Y. Nah, kita lihat per kasus ya. Kasus pertama, jika Y bertetangga dengan X aksen, jadi kan sekarang situasinya kayak gini, ada X, ada Y. X dan Y tidak bertetangga. X dan Y tidak di center. Berarti ada X aksen dan Y aksen. X aksen dengan X ini bertetangga. Y dengan Y aksen bertetangga. Nah, kasus pertama itu adalah saat Y-nya bertetangga dengan X aksen, ya, atau X
bertetangga dengan Y aksen. Ini salah satu ya antara kasus seperti ini. Maaf, gimana cara gambarnya? Kita punya X aksen tadi gini, Y aksen seperti ini, lalu X bertetangga dengan Y aksen, gitu ya. Jadi situasi seperti ini atau ini, maka jarak antara X dan Y jadi sama dengan 2. Karena dari X ke Y, kita punya 2 buah sisi, X ke X aksen nyampe ke Y, atau X ke Y aksen nyampe ke Y. Nah, ini kasus kalau Y-nya bertetangga dengan X aksen, atau X-nya bertetangga dengan Y aksen. Jika tidak itu artinya X aksen tidak bertetangga dengan Y, X tidak bertetangga dengan Y aksen. Kita coba lihat elemen X aksen, Y aksen. Ingat kembali bahwa si X, Y, X aksen, Y aksen ini semuanya ada di grup ya. Berarti kita sebenarnya bisa kalikan gitu ya. Dan X aksen, Y aksen itu menjadi suatu titik baru lagi gitu ya. Jadi kita coba pandang X aksen, Y aksen dan kita klaim bahwa X aksen, Y aksen ini bertetangga dengan X dan Y. Kita cek, ini buktinya ya. Bukti bahwa X aksen Y aksen bertetangga dengan X dan Y. Nah, pertama kita tadi punya XY sama dengan YX. Lalu XX aksen tidak sama dengan X aksen X, dan YY aksen tidak sama dengan Y aksen Y. Lalu YX aksen sama dengan X aksen Y karena menggunakan pernyataan jika tidak ini ya. Jika tidak itu tadi jika tidak yang merefer ke Y tidak bertetangga dengan X aksen. Y tidak bertetangga dengan X aksen artinya YX aksen sama dengan X aksen Y. Begitu juga kalau negasi dari atau ini berarti kan dan ya. Jadi di sini kita juga punya X Y aksen sama dengan Y aksen X. Nah, yang informasi ini semua kita gabungkan, kita lihat bahwa X aksen Y aksen X ini sama dengan X aksen X Y aksen ya. Karena kita punya yang ini tadi. Lalu menggunakan yang ini, kita punya ini tidak sama dengan X aksen X, Y aksen. Nah, salah. Bukan gini ya. XX aksen. Maaf, salah nulis. XX aksen, Y aksen. Artinya apa? Artinya di sini X aksen Y aksen dikalikan X tidak sama dengan X kali X aksen Y aksen. Jadi X
Y aksen bertetangga dengan X. Dengan cara serupa, kita punya X aksen Y ini tidak sama dengan X aksen Y aksen, tapi ini sama dengan Y X aksen Y aksen. Jadi kita punya X aksen Y aksen Y tidak sama dengan Y X aksen Y aksen. Jadi X aksen Y aksen bertetangga dengan Y. Kita gambar lagi, kita punya X, kita punya Y, di tengah-tengah ada X aksen Y aksen. Nah ini ya. Nah akibatnya jarak antara X dan Y itu sama dengan 2 juga ya. Nah, jadi kita akan selalu punya jarak antara 2 titik yang tidak bertetangga, itu selalu 2. Duanya itu bisa lewat Y aksen atau X aksen, bisa juga lewat X aksen kali Y aksen. Nah, tapi diameter itu kita cek apakah memang betul-betul 2 gitu ya. Nah, di sini kita andaikan diameternya ini sama dengan 1. Lalu misalkan A ini tidak di ZG, bukan di center. Andaikan A tidak sama dengan A inverse, ya ingat kembali tadi titik-titiknya itu adalah elemen di G ya, berarti kita bisa kalikan, kita bisa punya inverse gitu ya. Nah, andaikan A tidak sama dengan A inverse, maka A kali A inverse ini sama dengan A inverse kali A, yaitu sama dengan E. Ini kontradiksi dengan A-nya tidak komutatif dengan tidak di ZG ya. Nah, jadi A-nya harus sama dengan A inverse. Ya, jadi saya ulangi, andaikan A-nya sama dengan A inverse, berarti kan dia apa namanya? Sebentar. Ini kontradiksinya sama apa ya? Kok saya jadi lupa. Andaikan diameternya itu 1, berarti kan harusnya A dengan A inverse itu ada sisi. Maaf ya, saya salah, ini kontradiksinya bukan dengan ini. Ini kontradiksi dengan diameternya. Jadi saya ulangi, diameter gamma G itu sama dengan 1, itu kan artinya jarak dari setiap titiknya itu 1 gitu ya. Padahal antara A dengan A inverse itu saling komutatif, sehingga kita apa namanya di sini kontradiksi dengan diameternya tadi itu adalah 1. Jadi si A itu harus sama dengan A inverse. Nah, sekarang misalkan B
ada di ZG, akan dibuktikan bahwa A kali B tidak di ZG, andaikan AB ada di ZG, maka pada saat kita kalikan dengan G, ini sama dengan GAB. Jadi untuk setiap G di G, tapi kan tadi B-nya di ZG, maka ini adalah BAG. Lalu ini sama dengan GBA. Tapi terus B-nya di ZG, berarti ini sama dengan BGA. Nah, kalau kita kalikan dengan B inverse di depan, kita akan peroleh AG sama dengan GA. Dan ini kontradiksi dengan tadi dikatakan A-nya tidak di ZG. Nah, jadi kita tadi punya AB ada di tidak di ZG. Akibatnya gunakan yang ini tadi, kalau A tidak di ZG, maka A-nya sama dengan A inverse. Sekarang AB tidak di ZG, maka AB inverse sama dengan AB. Ini sama dengan B inverse A inverse. Kalau kita kalikan di depan, kita akan peroleh BA ini sama dengan E, ya. Jadi dari B inverse, A inverse sama dengan AB. Ini artinya A inverse sama dengan BAB. Ini artinya Ini artinya E sama dengan BABA, ya. Nah, kalau di sini akibatnya bentar. BA sama dengan E, kemudian si B-nya tadi di center, ya. Jadi kan BBAA sama dengan E. Karena A-nya sama dengan A inverse, maka B kuadrat sama dengan E. Dan ini mengakibatkan semua elemen di center itu adalah B kuadratnya sama dengan E, dan ini akan mengakibatkan G-nya jadi grup Abel, ya. Ini ada detail yang coba dicek, ya. Nah, ini kontradiksi dengan yang awalnya kita katakan bahwa G-nya tidak Abel. Jadi di sini ini kontradiksi. Jadi diameter dari gamma G ini tidak sama dengan 1. Jadi haruslah diameternya ini sama dengan 2. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, ini kira-kira contoh grafnya sendiri itu seperti apa, Bu, ya? Saya agak sulit membayangkan sekarang. Oke. Kita coba, tadinya itu mau saya jadikan latihan. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba aja, ya. Ini agak panjang sebenarnya. Kita coba grup yang kecil. S3 tahu kan, ya? S3 itu isinya adalah pemetaan 1,
1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Nah, di sini yang ada di center itu cuma titik 1, berarti graf kita titik-titiknya adalah titik 1, 2, 1, 3, 2, 3, atau gini mungkin ya. 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Nah, sekarang kita cek apakah ada sisi di antara 1, 2, dan 1, 3, 1, 2, dan 2, 3, 1, 2, dengan 1, 2, 3, dan 1, 2, dengan 1, 3, 2. Kita cek, kita kalikan 1, 3 dengan 1, 2 dengan 1, 3. Ini cara menghitungnya. Ini berarti kan komposisi dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 gitu ya. Yang ini 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 3-nya tetap. Ini ada si 1, 2. Lalu kita komposisi dengan 1, 3. 1, 3 itu berarti 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya tetap. Nah, 1, 2 kali 1, 3, ini sama dengan, ini kan jadi 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Dan ini kita lambangkan sebagai 1, 2, 3 ya, karena 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Lalu kita bisa juga hitung 1, 3 kali 1, 2. Nah, kalau mau cepat, ini kita bacanya 1 ke 3, kemudian 3 ke 3. Berarti 1 ke 3. Lalu 3 ke 1, 1 ke 2. Berarti 3 ke 2. Di depan tidak ada 2-nya, langsung 2 ke 1. Jadi 1, 3 dikalikan 1, 2 itu adalah 1, 3, 2. Nah, ternyata ini tidak sama. Ini tidak sama. Jadi antara 1, 2, dan 1, 3, di sini kita punya sisi. Nah, seingat saya ini tidak ada yang komutatif, atau kita cek terus saja ya, biar yakin. Sekarang 1, 2, dengan 2, 3. 1 ke 2, 2 ke 3, berarti 1 ke 3. 2 ke 1, satunya tetap, berarti 2 ke 1. 3 ke 2, berarti 1, 3, 2. Lalu 2, 3, 1, 2. Ini 2 ke 3 tetap. 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2. Dan ini 1, 2, 3. Nah, berarti 1, 2, dan 2, 3 juga ada ini. Kalau nggak salah, di sini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Jadi untuk apa namanya, untuk S3 ini akan jadi graf lengkap. Jadi di sini nanti sebagai latihan ya, cek bahwa
Nama S3 adalah graf lengkap. Di sini saya cuma hitung sampai 1213, 1223, nanti kalian coba cek 12 dengan 123, 12 dengan 132, 123 dengan 132, dan oh tunggu, ini masih ada yang belum ditandain ya. Ini ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ini ya yang belum. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Nah, kalau ini nggak terlalu rame ya sebenarnya ya, karena di sini ya semuanya apa namanya terhubung gitu ya. Kalau kita lihat definisi diameter tadi itu, bentar. Diameter itu adalah jarak terjauh di antara setiap pasangan titik. Oh, sebentar, saya ada yang salah ya. Kalau di sini jaraknya satu semua ya. Atau kita terusin dulu ya. Tapi seingat saya di sini nggak ada yang komutatif. Oke, kalau kita cek, ya udah kita terusin dulu kalau gitu ya. Tadi yang belum 12 dengan 123, berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 2 ke 1, 1 ke 2 ya, ini jadi 13, dan 123 dengan 12, ini adalah 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ini masih tidak komutatif. Terakhir 12 dengan 132, 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, dan 132 dengan 12, 1 ke 3, 2 ke 1, 1 ke 2, 3 ke 2, 2 ke 1. 2 ke 1, 3 ya. Oke. Ini tadi yang 12 semua ya, 12 ada ke sini semua. Sekarang perlu cek 13 dengan 23. Tapi intinya nanti Anda teruskan aja dulu ya. Bentar. Apa ini sudah menjawab pertanyaan? Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya, di sini bentar, tapi di sini katanya diameternya 2 ya, tapi di sini kalau dilihat jarak terjauh untuk setiap pasangan titiknya itu betul nggak 2? Ya, betul juga sih. Jadi kan kalau kita sebenarnya dari 12 ke 23 itu jaraknya 1. Tapi jarak terjauh dari 12 ke 23 ya 2 gitu ya. Berarti ini sesuai dengan yang
sudah kita buktikan tadi. Nah, tadi tuh yang mau kita buktikan, selain diameternya itu 2, kita juga membuktikan bahwa dia terhubung. Nah, di sini karena jarak di antara yang terjauhnya ini selalu 2, jadi artinya untuk setiap titik di graf tersebut selalu ada lintasan. Nah, jadi di situ kita bisa simpulkan bahwa gamma G ini adalah graf yang terhubung. Lalu tentang GERD-nya itu tadi adalah cycle yang terpendek yang bisa kita buat. Nah, karena kita selalu bisa membuat untuk setiap X dan Y, X kemudian Y ini juga akan, tadi X bertetangga dengan XY dengan XY dan juga bertetangga dengan Y, dan ini juga yang mau dikatakan sebenarnya gini ya, antara X, Y, dan XY ini akan membentuk segitiga. Jadi GERD-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, cycle terkecil yang bisa kita buat memang segitiga ya, antara 1, 2, 2, 3 dengan 1, 3, 1, 2, 1, 3, dan 1, 2, 3, dan semuanya seperti itu. Oke, jadi kita baru saja hampir 1 jam cuma membahas satu proposisi ya, padahal banyak ini ya sifat-sifat yang lainnya. Oke, kita kembali ke slide dulu, apa yang mau kita buktikan selanjutnya. Jadi tadi kita sudah melihat beberapa definisi dalam graf ya, tentang diameter, tentang GERD, tentang keterhubungan, dan kita untuk G non-komutatif apapun, ternyata diameternya itu 2, gamma G itu terhubung, dan GERD-nya itu sama dengan 3. Nah, ternyata di sini graf non-commuting adalah graf Hamilton. Graf Hamilton itu artinya dia memiliki Hamilton cycle. Hamilton cycle itu adalah cycle yang meliputi seluruh titik di gamma. Dan ternyata dia itu planar jika dan hanya jika G-nya itu salah satu di antara S3, D8, atau I8. Ya. Nah, kita lihat pembuktian untuk Hamiltonnya ya. Oke. Sekarang kita melihat proposisi yang kedua. Jadi di sini gamma G ini adalah
graf Hamilton. Ini G-nya non-Abel ya. Nah, saya sambil ulangi definisi dari centralizer atau pemusat. Itu adalah G di G yang komutatif dengan X. Lalu, jelas bahwa derajat dari X itu adalah banyaknya titik-titik yang bertetangga dengan X. Harusnya dia adalah banyaknya unsur di G yang tidak di CGX ya. Karena yang ada di CGX nanti tidak bertetangga, gitu kan? Berarti yang bertetangga berarti yang tidak di CGX. Nah, kalau sekarang kita punya X di G yang tidak di center, maka banyaknya bentar. Saya di sini kalau kita hitung banyaknya unsur di sini, ini kan paling tidak ada paling kecil 2 ya, karena bentar, saya agak lupa kenapa ya. Bentar ya. Oh, saya salah nulis. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah banyaknya unsur di G dibagi dengan banyak unsur di CGX. Ini paling besar, paling kecil 2. Karena X-nya tadi paling tidak punya bentar. Kalau kita punya X yang tidak di center, maka dia paling tidak punya 2 tetangga karena apa ya? Saya jadi lupa. Ada yang punya ide?
kita gunakan jarak DXY tadi ya, yang ada di sini. Jadi kan kalau tadi kalau X-nya itu ada di gamma G, maka antara dua titik yang berbeda itu jaraknya itu 2 ya. Artinya di sini kenapa tetangganya paling sedikit 2 ya. Oke, ini nanti kita tinggal dulu ya penjelasan ini kenapa lebih besar sama dengan 2. Artinya ini banyaknya yang bertetangga dengan X ini paling sedikit 2. Nah, artinya gini, kan mungkin di G yang bukan ZG itu bisa jadi ada 2, artinya sebentar. Ya ini nanti kita untuk detailnya kita cek lagi ya. Nah, artinya di sini DX ini berarti paling tidak setengah dari banyaknya titik di grafnya. Jadi di sini ada yang namanya teorema Dirac ya, bisa dicari. Ini katanya mengakibatkan gamma G-nya ini akan menjadi graf Hamilton. Jadi di sini masih belum terlalu jelas ya. Nanti kita tunda dulu untuk penjelasan mengapa yang bertetangga dengan X itu paling sedikit 2. Nah, sekarang saya mau lanjutkan dulu ke tentang yang planaritasnya itu ya. Nah, jadi di sini mana tadi? Nah, di sini kita mau buktikan kalau gamma G ini planar jika dan hanya jika G-nya isomorf dengan S3, D8, atau I8. Nah, D8 itu adalah grup dihedral. Ini berarti grup yang dibangun oleh A dan B yang memenuhi A kuadrat A pangkat 8 sama dengan B kuadrat sama dengan E. Kemudian BAB sama dengan A inverse. Nah, Q8 ini agak mirip dengan D8. Ini dibangun oleh
Mana ya? Ini saya ganti hurufnya ya, X dan Y, di mana X pangkat 4 sama dengan E, X kuadrat sama dengan Y kuadrat, dan XYX sama dengan, atau ya, XYX sama dengan Y. Dua-duanya berorder 8, cuma berbeda dalam sifat relasi ininya ya. Yang satu A pangkat 8 sama dengan B kuadrat sama dengan E, yang satunya lagi X pangkat 4 sama dengan E, X kuadrat sama dengan B kuadrat, dan Oke. Nah, jadi ternyata yang planar itu harus di antara 3 ini. Nah, untuk buktinya ke arah kiri ini silakan dicek bahwa S3 D8 atau Q8 ini planar. Nah, jadi di sini misalkan dia planar, kita akan buktikan bahwa orde dari ZG ini lebih kecil atau sama dengan 5. Andaikan ordenya lebih besar dari 5. Dan Z ini adalah subhimpunan dari ZG yang ordenya lebih besar dari 5. Lalu karena G-nya tidak abel, maka ada X dan Y di G, sehingga XY tidak sama dengan YX. Dan kita misalkan T ini adalah ZX digabung dengan ZY. ZX ini adalah himpunan semua yang berbentuk Z kali X, di mana Z kecil ini ada di Z. Nah, kalau kita membuat subgraf gamma 0 yang diinduksi oleh T, karena diketahui gamma G-nya planar, maka ini juga planar. Dan diameter degree dari setiap titiknya ini lebih kecil sama dengan 5. Tapi kalau kita lihat untuk setiap Z1 dan Z2 elemen Z, XZ1 ini akan bertetangga dengan YZ2. Kenapa? Karena kalau kita kalikan XZ1, andaikan XZ1 YZ2 sama dengan YZ2 XZ1, tapi karena
Z1, Z2 ada di Z, dan Z-nya ada di ZG. Ini bisa kita pertukarkan ya, jadi XY Z1, Z2, dan ini jadi YX Z1, Z2, dan ini mengakibatkan XY sama dengan YX. Jadi di sini akibatnya, sebentar, tadi X dan Y-nya ada di mana ya? Ini ya, tadi kita asumsikan X-nya tidak sama dengan YX. Dan ini berarti kontradiksi. Jadi di sini ini kita pakai pengandaian ya. Andaikan ini lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi kontradiksi akibatnya untuk di gamma 0 ini banyaknya tetangga dari W itu akan lebih besar dari 5. Dan ini kontradiksi dengan ini kontradiksi dengan ini tadi ya. Jadi ini kontradiksi. Jadi akibatnya G-nya harus graf hingga, dan sekarang ada X elemen G yang tidak di ZG yang derajatnya ini lebih kecil sama dengan 5. Padahal ini adalah banyaknya unsur di G yang tidak di CGX. Lalu menggunakan yang tadi yang masih saya tunda dulu ya. Ini berarti kode dari G-nya lebih kecil dari 10. Nah, tapi grup berorde 10 yang non-komutatif itu planar, mempunyai graf yang planar. Bentar. Tidak planar, salah. Tidak planar. Dan grup yang non-komutatif berorde kurang dari 10 itu hanyalah S3, D8, atau U8. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya. Nah,
Ya, jadi kita belum sampai ke pertanyaan yang konjektur tadi ya. Kita masih menyangkut sifat-sifat dari graf yang ini tadi, bahwa dia pertama tadi diameternya 2, kemudian grafnya terhubung, grafnya 3, dia adalah graf Hamilton, dan planar jika grupnya salah satu di antara ini. Dan sekarang kita akan melihat bahwa dominating set-nya itu apa, gitu ya. Nah, dominating set itu tadi artinya suatu himpunan, sehingga setiap titik di graf tersebut ada di S atau bertetangga dengan S. Nah, ternyata dari proposisi ini X yang tidak di ZG itu menjadi dominating set untuk gamma G. X-nya itu siapa? X-nya itu adalah himpunan pembangun dari G. Nah, di sini sebelum kita lihat proposisi ini, kita lihat remark ini dulu. Di sini, kalau kita punya S di titik-titik dari gamma G, itu jadi dominating set jika dan hanya jika centralizer dari S itu termuat di ZG digabung dengan S. Kita misalkan S itu adalah dominating set. Misalkan A tidak di ZG gabung S. Maka dari definisi dominating set itu tadi, ada elemen X di S, sehingga jadi kan kalau A-nya dominating tadi, dia ada di S atau bertetangga dengan S. Nah, kalau A-nya tidak di ZG gabung S, maka ada elemen X yang bertetangga dengan A, berarti AX tidak sama dengan XA. Kalau gitu, A-nya tidak di CGS. Jadi, CGS akan berada di himpunan ini. Sebaliknya, kalau CGS ada di himpunan ini, lalu misalkan A tidak di sini, maka A-nya juga tidak di CGS. Nah, kalau A-nya tidak di CGS, berarti A-nya akan bertetangga dengan paling tidak satu elemen di S. Nah, jadi kita sudah buktikan bahwa S ini jadi dominating set jika dan hanya jika CGS ada di sini. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa X yang merupakan himpunan pembangun dari G tanpa ZG ini akan menjadi dominating set dari gamma G. Nah, jadi tadi G-nya grup non-Abel, X-nya pembangun dari G, yang mau dibuktikan adalah
X yang tidak di ZG, ini dominating set untuk gamma G. Nah, ini kita lihat buktinya. Misalkan G ini dibangun oleh X. Lalu ambil Y X yang tidak di ZG. Ini tidak kosong. Kemudian karena X yang tidak berada di ZG ini tidak kosong, maka CGY ini berarti yang komutatif dengan semua unsur di Y itu adalah pusatnya itu sendiri. Nah, berdasarkan remark tadi kan kita punya S dominating set jika dan hanya jika CGS ada di ZG gabung S. Nah, di sini karena CGY-nya sama dengan ZG, jadi kesimpulan berarti Y-nya ini dominating set ya. Dan kalimat keduanya tadi, setiap grup non-abel memuat dominating set yang membangun grup subgrup non-abel itu dari sini ya, untuk setiap generating set X, himpunan yang dibangun oleh X tanpa ZG ini adalah grup yang non-abel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Udah jelas semua? Oke. Masih ada waktu berapa menit ya? 10 menit lagi mungkin ya. Iya, Bu. Nah, jadi kita sudah mengamati graf non-commuting tadi, tentang keplanaran, kemudian Hamilton, kemudian GERD-nya, diameter, dan keterhubungan. Di sini mungkin topiknya itu terasa berat karena untuk dari grupnya ya yang harus juga lebih dalam gitu ya. Jadi nanti besok Rabu ya, Bu Zahidah ya, ada sesi untuk tutorial di mana kita akan lebih banyak mencoba melihat properti-properti ini lebih detail. Nah, masih ada waktu 10 menit, kita akan lihat grup yang memiliki non-commuting graph yang sama. Nah, pertama kita definisikan dulu isomorfisme graph.
Jadi kalau gamma G dikatakan isomorf dengan gamma H jika dan hanya jika ada pemetaan bijektif di antara titik-titik di gamma G dengan di gamma H, sehingga kalau XY tidak sama dengan YX, VX, VY, sama dengan XY sama dengan YX, jika dan hanya jika VX, VY sama dengan VY, VX. Dengan kata lain, ini juga berlaku kalau XY tidak sama dengan YX, berlaku VX, VY tidak sama dengan VY, VX. Jadi dengan kata lain, kalau di gamma G-nya bertetangga, maka di gamma H-nya juga harus bertetangga. Nah, salah satunya di sini kalau kita punya suatu grup yang grafnya sama dengan gamma F3, maka katanya tadi G-nya itu mestilah grup yang isomorf dengan F3. Nah, apakah kita ada waktu untuk membuktikan ini ya? Kayaknya agak panjang. Mungkin kita 10 menit terakhir kita lihat dulu ya beberapa sifat yang ada di sini. Nah, di sini kita mau melihat konjektur diperlakukan pada grup AC group. Nah, grup AC group itu adalah grup di mana centralizer dari setiap elemen yang tidak sentral itu adalah komutatif. Jadi tadi konjektur 1 itu mengatakan kalau grafnya isomorf, maka banyaknya unsur di masing-masing grup ini sama. Nah, di sini mana tadi katanya kalau misalkan kita punya n suatu bilangan positif lebih besar dari 2, di mana setiap 2 grup tak komutatif AC group ini memiliki non-commuting graph yang isomorf dengan split number-nya ini lebih kecil atau sama dengan n. Kita ulang lagi, split number tadi apa ya? Split number itu adalah ukuran maksimum dari suatu klik di suatu graf. Klik tadi adalah subhimpunan dari X sehingga subgraf yang diinduksinya itu menjadi graf lengkap. Nah, di sini kalau klik number-nya lebih kecil atau sama dengan n, dan untuk masing-masing graf tadi, maka untuk setiap 2 grup ABL, G, dan H, jika sigma G isomorf dengan sigma H, dan klik number-nya lebih kecil sama dengan n, maka order G sama dengan order H. Artinya gini, konjektur tadi itu sudah terpenuhi untuk G dan H. Jika konjekturnya terpenuhi, jika setiap 2 grup AC-nya ini memiliki graf non-commuting
yang isomorf, maka setiap G dan H dengan gamma G isomorf dengan gamma H, order G-nya itu akan sama dengan order H. Nah, AC group itu seperti apa? AC group itu salah satu contohnya adalah grup matriks berukuran 2x2, matriksnya yang invertible atas lapangan F, itu merupakan AC group, dan juga setiap grup yang bebas itu berarti ada pembangunnya gitu ya, itu juga merupakan AC group. Nah, jadi di sini ada beberapa grup di mana konjekturnya itu betul. Di sini yang pertama, kalau graf dari grup G isomorf dengan graf untuk Sn, maka order dari G-nya sama dengan order dari Sn. Dan kalau begitu juga untuk grup alternating. Dan di sini ada syarat lagi gitu ya, maksudnya ada suatu kalau kita punya grup non-abel di mana ini order G dikurangi ZG sama dengan order H dikurangi ZH. Kalau order G-nya berbentuk P pangkat N dan order H berbentuk P pangkat M, maka order G-nya itu akan sama dengan order H. Khususnya, ini kan berarti si jumlah vertex-nya sama ya. Dan dari sini nanti bisa dibuktikan bahwa kalau ini akan mengakibatkan ini grafnya isomorf. Nah, jadi kalau grafnya isomorf dan kemudian memenuhi ini, bisa dibuktikan bahwa order G-nya sama dengan order H. Ya. Nah, mungkin untuk pembuktian selanjutnya karena cukup panjang, mulai dari yang ini kita tunda untuk hari Rabu ya. Jadi nanti Rabu kita masih membahas non-commuting graph. Setelah itu kita akan lihat perumumannya, dan sebagai ya supaya lebih masuk gitu ya, mungkin bisa dicoba. Oke, saya coba stop share dulu. Meneruskan. Jadi kan kalau tidak pakai contoh kurang kebayang mungkin ya. Jadi tadi kita melihat ada grup dihedral D8. D8 itu tadi dibangun oleh A dan B, di mana A pangkat 8 sama dengan B kuadrat, sama dengan E, dan BAB sama dengan A inverse. Nah, D8 ini sebenarnya apa? D8 ini sebenarnya dibangun oleh rotasi dan refleksi. Jadi kalau secara umum sebenarnya namanya D2N gitu ya. Nah, dengan N-nya itu merefer ke segi N. Kalau D8 berarti segi 4. Dalam hal ini adalah persegi gitu ya. Nah, di sini
yang jadi grup D8 ini adalah beberapa cara supaya setelah kita rotasikan atau kita refleksikan, itu tetap berada di kotak ini. Gitu. Nah, jadi misalkan di sini A, B, C, D. Nah, sekali muter itu ya, misalkan kita putar sekali sehingga A-nya jadi ada di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D di sini. Ini yang kita namakan sebagai A. Itu berarti sekali rotasi. Bentar. Kenapa 8 ya? Bukannya harusnya 4 ya? Kayaknya saya salah. Ini harusnya 4 ya. Karena diputarnya kan cukup 4 kali ya. Karena setelah A kita lakukan sebanyak 4 kali ya, ini berarti A diputar, berarti A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Berarti ini A kuadrat ke sini ya. Dan kalau diputar lagi, berarti A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini, dan A sekali lagi, itu kembali ke asal. Berarti A pangkat 4 itu kembali jadi identitas. Identitas berarti si segi 4-nya ini tidak kita apa-apakan. Nah, kalau B-nya itu adalah refleksi. Refleksi itu berarti kita cuma dicerminkan jadi oleh B ini. Jadi cuma tukar tempat, jadi BA, CD, gitu ya. Dan kalau kita refleksi 2 kali, memang akan jadi B kuadrat ya, jadi identitas. Nah, bisa dicek bahwa yang tadi saya tulis, kalau kita komposisikan, BAB itu akan jadi A inverse. Nah, D8 itu elemennya apa aja? Elemennya itu ada ada E dulu ya. Ada E, ada A, ada B, ada A kuadrat, ada A pangkat 3, ada B, AB, A kuadrat B, dan A pangkat 3B. Nah, pertama kita harus ngecek dulu mana yang ada di set D8. Nah, nanti yang tidak berada di ZT8 itu akan menjadi titik-titik dari graf kita. Bentar, saya cek dulu ZT8 itu berapa ya? Makanya saya catat, tapi di mana ya, lupa. Bentar ya. Bentar, saya cek dulu. A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat sama E ya. Oh, oke. E sama A kuadrat ya. Nah, berarti
titik-titik graf kita adalah A pangkat 3, B, AB, A kuadrat B, dan A pangkat 3B. Nah, tugas adalah membuat graf dari gamma 8. Artinya saya minta untuk mencari mana saja yang terhubung. Oh, ini ada remark dari Bu Zahidah ya. Tadi kita nggak sabar aja ngitungnya ya. Ternyata 1, 2, 3 itu commute dengan 1, 3, 2 ya. Berarti yang tadi saya bilang ini graf lengkap, ini salah. Mungkin kita cek lagi. Ini kita hapus. Kita cek ya. Masih ada waktu 5 menit. Nah, tadi udah saya hapus belum ya? Nah, ini masih kayak gini ya. Oke. Ini tadi tugas yang pertama untuk graf dari S3, lalu graf dari D8. Kita cek 1, 2, 3 dikalikan dengan 1, 3, 2. Berarti 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 1, 1 ke 3 ya. Ini identitas. Oke. Ya, kalau ini identitas harusnya 1, 3, 2 dikalikan 1, 2, 3 juga sama dengan 1. Jadi kita punya yang tadi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2-nya. Ini tidak terhubung. Yang ini terhubung. Ini terhubung. Ini terhubung. Ini terhubung. Apakah yang lainnya terhubung? Ini lanjutkan gitu ya. Lanjutkan artinya hitung 13 kali 23, 23 kali 13, 13 kali 123, 123 kali 13, 13, 132, 132 dengan 13, 23 dengan 123, 123 dengan 23, banyak ya, 23 dengan 132, 132 dengan 23, apalagi 123 dengan 132 udah. Nah, supaya kita dapat gambaran gamma dari D8 dan gamma dari S3. Feeling saya juga ini harusnya bukan graf lengkap ya, karena tadi kita sudah mengatakan bahwa graf untuk S3 tadi kan katanya planar ya. Nah, berarti harusnya yang saya katakan tadi itu masih salah ya. Jadi terima kasih Bu Zahidah sudah mengoreksi. Jadi tugas Anda adalah membuat graf untuk S3, graf untuk D8. Nanti hari Rabu kita cek supaya ada feeling tentang yang saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa diameternya, girth-nya dan seterusnya, supaya lebih jelas graf-grafnya itu seperti apa. Oke, kayaknya saya cukup on time ya, sudah waktunya untuk berakhir. Jadi terima kasih. Saya tutup aja gitu Bu Zahidah. Syarif gimana? Iya Bu. Nanti Oke. saya Udah Moderatornya. capek dan lapar juga ya. Hampir 2 jam dicocokin sama Terry Group.
Ya, memang akhirnya sih untuk topik yang seperti ini ya, kayak graf dari grup atau graf dari ring atau graf dari modul, itu yang biasanya kesulitannya tuh adalah di teori grup, di aljabar abstraknya gitu. Kalau grafnya sendiri sih iya tinggal ngecek-ngecek, cuma ngeceknya itu tetap harus lihat centralizer-nya, pusatnya, dan seterusnya itu yang seperti kita tadi mencoba membuat tabel perkaliannya juga gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Tugasnya lumayan ya, membuat tabel perkalian basically untuk bisa membuat grafnya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi